pendukung Anies Baswedan yang suka sebar hoax gara-gara yang didukung nggak punya prestasi. Akhir-akhir ini semakin masif. Namanya hoax, kemudian black campaign yang disebarkan pendukung Anies Baswedan di media sosial. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pendukung Anies Baswedan yang suka sebar hoax gara-gara yang didukung nggak punya prestasi. Akhir-akhir ini semakin masif. Namanya hoax, kemudian black campaign yang disebarkan pendukung Anies Baswedan di media sosial. Beberapa waktu yang lalu, kalau kita menengok di media sosial, terutama di Twitter, ini ada di framing bahkan ribuan orang yang turun ke jalan, diambil kamera gambarnya dari atas gedung, terlihat banyak sekali orang yang turun ke jalan, di framing bahwa ribuan orang yang ingin meneriakan perubahan di Sumatera Utara. Ini di framing adalah orang-orang yang menyambut kedatangan Anies Baswedan, orang-orang yang ingin perubahan, orang-orang yang ingin lepas dari rezim sekarang ini. Padahal faktanya, ternyata orang-orang ini adalah melakukan demo. Karena kebijakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang melarang warga Sumatera Utara untuk memelihara babi. Padahal 40% warga Sumatera Utara ini adalah pengkonsumsi daging babi. Nah, itu yang akhirnya membuat orang Sumatera Utara ini, terutama dari suku Batak, mereka kemudian melakukan demo. Ribuan orang turun ke jalan memprotes kebijakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Dan ini diframing oleh pendukung Anies Baswedan seolah-olah mereka ingin meneriakan perubahan. Padahal faktanya seperti itu. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena yang didukung nggak ada prestasi sama sekali. Itu yang terjadi. Nah, sekarang baru-baru ini pendukungnya Anies Baswedan ini melakukan hoax dan black campaign tentang Ganjar Pranowo yang di framing dia ini adalah seorang aktor atau pemain bokep, kemudian foto dengan Maria Ozawa. Nah, di sini di foto ini yang saya tampilkan ini ada kejanggalan yang sangat fatal. Yang pertama, dia di framing beradegan ciuman dengan Maria Ozawa. Padahal ini bukan Maria Ozawa. bukan Miyabi, bukan. Terus ini siapa? Gak tahu. Ini sebetulnya adalah foto pria dan wanita yang sedang berciuman, kemudian wajah atau kepala dari sang pria diganti oleh kepalanya Ganjar Pranowo. Dan ini bukan Maria Ozawa. Entah ini yang mengedit nggak tahu Maria Ozawa, tapi kayaknya nggak mungkin. Atau mungkin sengaja dibikin seperti ini supaya seolah-olah dia ini, sang pengedit ini, dianggap bahwa oh dia nggak pernah nonton bokep, dia nggak tahu Maria Ozawa. Padahal Maria Ozawa kan sudah terkenal, apalagi di Indonesia. Iya kan? Nah, lalu yang kedua, tulisan di bawahnya, caption di bawahnya adalah pemain porno. Nah, Ganjar Pranowo ini kan gubernur Jawa Tengah, bukan pemain porno. Dia memang pernah memberikan statement suka nonton film porno, tapi bukan pemain porno. Dia bukan kakek Sugiono, bukan si Rocco Freddy. Kok saya jadi tahu? Dia ini adalah orang yang kebanyakan pria Indonesia pada umumnya, bahkan kebanyakan pria di dunia, bahwa menyukai film porno. Dan kalau itu dilakukan di ranah pribadi, apalagi misalkan dilakukan bersama dengan pasangannya, untuk katakanlah melakukan pemanasan dan sebagainya, kan nggak ada masalah, nggak merugikan orang lain. Mungkin ada dosa di sana, iya, kemungkinan, karena melihat aurat orang lain. Tapi kan tidak merugikan siapa-siapa. Nah, ini yang kemudian di framing, dibuatkan hoax oleh pendukung Anies Baswedan, lalu diserang dengan black campaign. Nah, ini yang memang harus kita waspadai akhir-akhir ini. Nanti
ini akan semakin masif terjadi. Ketika pendukung Anies Baswedan tidak bisa menjual prestasi pendukungnya, orang yang didukungnya, maka mereka akan melakukan hoax, menyebarkan hoax semakin masif. Yang pastinya, yang jelas ini tentang masalah penyuka film porno. Ini pasti, jelas. Padahal orang-orang di circle mereka ini juga banyak sekali yang menyukai hal-hal yang berbau porno dan juga seputar selakangan. Seperti Fadlizon yang dulu pernah nge-like situs porno di Twitter. Kemudian Tifatul Sembiring. Dan beberapa anggota DPR dari PKS, kemudian dari Demokrat. Ini banyak juga yang tertangkap sedang melakukan aksi tidak senonoh dengan wanita lain, dengan selingkuhan, kemudian dengan wanita open BO dan sebagainya. Itu padahal circle mereka. Dan kalau kita melihat riwayat dari jejak digital dari pendukung-pendukung Anies Baswedan yang kemudian memberikan hoax tentang nyerang Ganjar tentang porno, mereka sendiri juga nge-like beberapa akun porno. Sama aja sebetulnya. Sebetulnya kan nggak ada masalah, asal tidak merugikan orang lain. Nggak ada masalah sebetulnya. Ya cuman memang ada dosa di situ sekali lagi. Nah, kalau kita melihat riwayat jejak digital dari pendukung-pendukung Anies Baswedan yang nyerang itu, banyak sekali mereka juga nge-like beberapa situs porno, bahkan ada yang hardcore kalau kita melihat di sana. Oh, ngeri-ngeri kalau dilihat. Itu juga sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan. Lalu yang menjadi sasaran serangan yang berikutnya adalah tentang wadas. Nah, di framing adalah Ganjar ini orang yang melanggar HAM karena merampas tanah wadas untuk dijadikan tambang. Padahal faktanya sekarang juga semuanya sudah beres, kemudian juga sudah mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi, ganti untung. Bahkan nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Penduduk wadas juga membeli tanah di tempat lain, kemudian mereka daftar haji, mau berangkat umroh, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi masih di framing bahwa ini adalah pelanggaran HAM, perampasan tanah warga, dan sebagainya. Lalu kemudian kasus EKTP, yang dulu pernah menyebutkan nama Ganjar Pranowo dan menjadikan Ganjar Pranowo sebagai saksi di sidangnya kasus Setia Novanto dulu. Ini yang kemudian juga di framing, diserang oleh pendukungnya Anies Baswedan. Padahal faktanya, kenyataannya, penyidik KPK yang juga sepupu Anies Baswedan, Novel Baswedan, ini mengatakan bahwa tidak terbukti sama sekali Ganjar terlibat dalam kasus EKTP. Tapi itu yang terus-terusan diserang oleh pendukung Anies Baswedan. Nah, ini kalau misalkan nyampe ke masyarakat di grassroots, di kalangan akar rumput, kemudian mereka yang tidak tahu tentang kondisi ini memahami bahwa oh ternyata banyak sekali kasusnya, ini akan berdampak, pasti berdampak. Dan mereka juga sebetulnya juga nggak tahu bahwa kalau Anies Baswedan sebetulnya kasus-kasusnya juga lebih parah dan lebih banyak daripada itu. Tapi ini tidak di blow up. Yang di blow up adalah kesalahan orang lain yang sebetulnya tidak salah untuk menutupi kebusukan orang yang didukungnya. Lalu kemudian yang satu lagi adalah tentang penolakan timnas Israel kemarin yang akhirnya menggagalkan Piala Dunia di Indonesia. Itu juga terus yang akan diserang oleh pendukungnya Anies Baswedan. Jadi memang harus diwaspadai, harus sangat-sangat diwaspadai karena ini akan semakin masif. Mendekati pendaftaran calon presiden di nanti bulan September kalau nggak Oktober, semakin mendekati tahun politik ini akan semakin masif. Mendekati kampanye ini akan semua hoax, kemudian black campaign akan semakin besar menyebar. Karena apa ya? Karena memang pendukungnya Anies Baswedan ini tidak punya jualan prestasi dari orang yang didukungnya. Sama sekali nggak ada. Teriak-teriak perubahan, kemudian dibilang calon pemimpin yang amanah, sopan, santun, kemudian lulusan luar negeri, pandai berbahasa Inggris, ijazahnya asli, ya cuman itu aja. Tapi kinerjanya sama sekali nggak ditonjolkan. Yang dibilang cuman lihat aja rekam jejak di 5 tahun memimpin DKI. Tapi kan kita tahu rekam jejaknya, jalan-jalan dilubangi semua. Itu yang terjadi. Nah, sekali lagi ini yang mungkin harus diantisipasi atau diwaspadai oleh tim kampanye dari Ganjar Pranowo.
apalagi dari PDIP dan juga para relawan Ganjar. Harus bisa mengcounter apa yang dilakukan oleh pendukungnya Anies Baswedan. Kalau untuk masalah Wadas, kemudian EKTP, dan Piala Dunia, saya yakin mereka punya argumen yang kuat untuk mengcounter itu. Yang susah adalah ketika mengcounter masalah penyuka film porno. Karena ini keluar dari mulut Ganjar sendiri, kemudian ini juga dikonsumsi oleh publik, dan ini adalah sesuatu, sebetulnya bukan sesuatu yang aib, bukan aib sebetulnya, tapi karena ini menyerempet masalah agama, nyerempet-nyerempet masalah agama karena menonton film porno itu dilarang oleh agama. Nah, ini yang kemudian akhirnya susah nanti untuk tim kampanye dari PDIP, kemudian juga relawan-relawan Ganjar yang akan mengcounter ini. Ini yang agak sedikit susah. Jadi semoga tim kampanye Ganjar dan juga relawan-relawannya ini kemudian punya formula atau punya cara untuk bisa melawan narasi-narasi ini. Dan untuk relawan Ganjar, ingat, jangan dibalas. Apapun hoax tentang Ganjar Pranowo, jangan dibalas. Karena apa? Karena musuh sebenarnya, lawan Ganjar sebenarnya bukan Anies. Karena Anies ini, ya kalau misalkan tiga paslon kemudian maju menjadi pilpres, Anies sudah pasti kalah di putaran pertama. Musuh sebenarnya ini adalah pendukungnya Prabowo Subianto yang mereka main dua kaki, kemudian nyamar satu seolah-olah pro Pancasila, tapi di sisi lain mereka ini adalah juga pendukung intoleran radikalis seperti Fadlizon dan kawan-kawannya. Itu yang harus diwaspadai. Jadi musuh kalian yang sebenarnya ini sudah ada di depan mata. Jadi jangan terlena, jangan merasa dengan dideklarasikan Ganjar kemudian kalian merasa bahwa oh sudah menang dan sebagainya. Masih jauh. Harus bisa melawan hoax yang beredar, black campaign yang semakin masif, dan itu juga yang harus bisa kalian antisipasi. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.